Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 1 orang meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya menabrak batang pohon besar di Klaten. Sesosok pria ditemukan tewas bersimbah darah di dasar sungai Kecamatan Gumelar, Banyumas. Kami akan ajak Anda melihat ratusan layang-layang beraneka karakter terbang di langit pantai selatan. Petugas damkar dan BPBD kembali beraksi. Kali ini mereka menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di sumur sedalam 20 meter di Sragen. Setelah diselamatkan, diduga kucing panik lalu mencakar petugas. Dengan peralatan lengkap, petugas damkar dan BPBD Sragen mendatangi belakang rumah milik Nunung Sulistiawati, warga Duku Belangan, Kecamatan Gondang, Sragen. Mereka menyiapkan alat untuk mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur. Sudah 1 malam lamanya kucing ini berada di dalam sumur. Pemilik sumur mengatakan awalnya ia mendengar suara kucing dari dalam sumur yang sudah kering. Akhirnya keesokan harinya perempuan 55 tahun ini meminta bantuan petugas. Malam saya mau wudhu, mau sholat tahajud itu sebelum mau buka keran itu ada suara kucing dalam sumur itu loh. Terus tak buka tutup sumur, terus saya berhenti, terus paginya itu tak senter itu ada kucing warna putih gitu. Proses evakuasi kucing di sumur sedalam 20 meter ini berjalan lancar. Petugas hanya memakan waktu 10 menit saja. Namun petugas sempat terluka karena terkena cakaran kucing. Kendala tadi kucing agresif sekali sampai kena cakarin sedikit tapi enggak sampai berdarah. Evakuasi berapa lama? Sekitar 10 menit nih. 10 menit ya. Terus kucingnya itu dibawa pemiliknya atau langsung lari, Mas? Langsung lari, sampai di atas langsung lari. Karena agresifnya itu ya. Betul. Kucing yang diselamatkan adalah kucing liar. Agar tidak terjadi peristiwa serupa, petugas meminta pemilik rumah untuk menutup rapat sumur sehingga tak ada hewan yang terjebak. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Puluhan ibu-ibu di Boyolali mengikuti lomba memancing lele di saluran irigasi sawah. Mereka bertarung untuk memperebutkan hadiah minyak goreng, uang tunai hingga sepeda. 2 sepeda gunung. Berbagai cara dilakukan warga menyambut kemerdekaan Indonesia. Kalau di Desa Bangga, Kecamatan Banyodono, Boyolali, para ibu-ibu berlomba memancing ikan lele. Begitu 200 kg ikan lele ditebar di saluran irigasi sawah, ibu-ibu langsung memasukkan alat pancing mereka. Sambil duduk, mereka dengan sabar menunggu umpan dimakan ikan. Riuh suara sorak-sorai terdengar saat salah satu peserta berhasil mendapatkan ikan lele. Panitia sengaja memberi tanda pita berwarna pada salah satu ikan. Untuk pita berwarna merah, peserta lomba mendapatkan minyak goreng. Sedang untuk pita berwarna putih, kuning, dan hijau, peserta mendapat uang tunai Rp150.000. Dapat berapa ekor ini tadi? Dapat 6 ekor. Terus jatuhnya tadi? Dapat besar. Yang terakhir yang ke-6 dapat pita putih. Dapat apa, Bu? Dapat uang 150. Seneng, Bu? Seneng banget. Bisa. Panitia lomba juga menyediakan 2 sepeda gunung bagi peserta lomba yang mendapat ikan dengan pita berwarna merah putih. Salah satu yang mendapat hadiah tersebut yaitu Suyatmi. Ia nampak kegirangan saat menukarkan hadiah. Dapat sepeda. Dapat karena apa? Itu pita merah putih. Yang lele besar tadi? Kecil. Yang kecil? Oke, dapat lele berapa ini saat ini? 3. Dapat 3. Susah nggak sih, Bu, mancing lele? Ya susah. Susah. Selain memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, lomba memancing ini juga untuk menguji kesabaran peserta yang merupakan perempuan.
Dan kalau biasanya memancing bapak-bapak, ini khusus ibu-ibu untuk biar menguji kesabaran juga nggih. Dan meramaikan RI. Tidak semua peserta berhasil mendapatkan ikan, banyak juga peserta yang pulang dengan tangan hampa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan layang-layang berkarakter menghiasi langit di pantai selatan Purworejo. Peserta festival kali ini semakin semarak karena datang dari dalam dan luar negeri. Aneka layangan berkarakter dan unik menghiasi langit di Pantai Wisata Ketawang, Kecamatan Grabang, Purworejo. Festival layang-layang yang digelar ini ternyata mencuri perhatian warga. Mereka berbondong-bondong mendatangi pantai untuk melihat lebih dekat aneka layangan dengan karakter Snoopy, Superman, kodok, ikan mas koki, dan aneka karakter lainnya. Warga pun semakin antusias saat layangan berbentuk naga mulai diterbangkan. Salah satu peserta yang menerbangkan karakter Tom and Jerry mengatakan festival tahun ini lebih ramai dari sebelumnya. Alhamdulillah ya, dari tahun kemarin ada banyak peningkatan, semua juga oke, pesertanya juga lebih banyak dari tahun kemarin. Kalau saya kan karena kuliah jadi jarang ikut, tapi kalau liburan semester pasti. Sering ikut di mana coba? Saya kebetulan cuma di Purworejo sama di Jogja aja. Karena mengingat peserta yang banyak, terus antusias warga masyarakat juga banyak, kalau bisa lebih banyak lagi. Dalam ajang kali ini ada 6 negara yang ikut berpartisipasi. Mereka datang dari Singapura, Malaysia, Jepang, Polandia, Belgia, dan Prancis. Jumlah pesertanya pun mencapai 107 peserta. Melihat animo masyarakat yang tinggi pada gelaran ke-8 tahun ini, Festival Layang-Layang akan menjadi agenda wajib tahunan pariwisata Purworejo karena mampu meningkatkan ekonomi daerah. Kebetulan karena ini sudah penyelenggaraan ke-8 ya, kebetulan Purworejo memang selalu mendapat jatah setiap tahun periodisasinya di antara bulan Juli Agustus. Dan karena ini jatuh di bulan Agustus, ini tentu saja kami gembira untuk sekaligus merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ya, ini harapannya memang ke depan akan kita jadikan salah satu event unggulan yang ada di Kabupaten Purworejo. Ada 3 kategori layang-layang yang dilombakan, yaitu layang-layang tradisional 2 dimensi, 3 dimensi, dan train naga. Para peserta memperebutkan uang tunai dan piagam yang telah disiapkan panitia. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Bertempat di Orland Heritage Sidoarjo Salatiga, ada puluhan lukisan abstrak karya seniman tanah air dan luar negeri dipamerkan. Tak hanya dipamerkan, lukisan-lukisan itu juga dijual dengan nilai puluhan juta rupiah. Puluhan lukisan abstrak karya Robert Martin dari Kanada dan Sigit Kustiwan, warga Salatiga terpajang di Orland Heritage Sidoarjo Salatiga. Tak hanya hasil karya individu, pameran lukis pada awal Agustus ini juga memamerkan karya kolaborasi lukisan abstrak. Pelukis tanah air yang fokus berkarya di aliran abstrak mengungkapkan lukisan adalah rasa yang dipindahkan ke media kanvas. Jadi rasa yang kita inginkan kita pindahkan ke media kanvas. Bisa satu lukisan itu bisa selesai 1 bulan, bisa selesai 1 minggu, bisa selesai 2 hari. Jadi tergantung rasa kita. Pameran 26 lukisan ini diharapkan bisa meningkatkan gairah penikmat seni dan seniman Kota Salatiga untuk terus berkarya. Temanya memayu hayuning buono ing Salatiga. Jadi memperindah dan mempercantik jagat atau bumi melalui Salatiga. Selalu gratis, jadi free untuk siapapun bisa ikut ke sini, bisa masuk ke sini, dan setiap ada event apapun kita free. Penggunaan ruang publik sebagai ruang mengekspresikan seni dan budaya juga terus digalakan, hingga bisa jadi agenda rutin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Kita harus berbeda. Kalau yang lain dengan apa? Salah satu yang membedakan kita di sini adalah seni dan budaya. Kenapa? IPM kita tinggi loh.
bahwa kita itu kota terpelajar, bukan cuma kota pelajar, kota terpelajar. Sehingga untuk memaksimalkan itu lagi, maka kita buka ruang lagi, yaitu terkait dengan pengembangan seni dan budaya. Kalau ini bisa, seni dan budaya juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Tak hanya dipamerkan, sejumlah lukisan juga dijual, mulai dari harga 10 juta hingga 100 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.